masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Senangkan Tuhan. Ya Allah kami, Engkau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Dalam kuasa katakan lingkupiku Tuhan, lingkupi, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, Jesus. Asyakara laba-laba. Oh, Bapa ini ku tenang sebab Kau Allah. Oh, di saat ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang Tuhan. Tenang sebab Kau Allah. Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. 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 Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang layak terima pujian dan penghormatan dari kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik di hadirat Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau siap melawat dan terus memberkati kami. Bapa, layakkan hamba-Mu menjadi alat-Mu. Minta hikmat pengurapan yang khusus daripada Tuhan, sehingga hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang kami sampaikan itu yang keluar dari hati Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan, kami diberkati Tuhan. Bahkan saat firman Tuhan disampaikan, mujizat Allah terjadi. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami sate, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami perintahkan dia tinggalkan tempat ini. Biar di tempat ini hanya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang kami izinkan berkarya dan bekerja. Biarlah setiap hati kami semua terbuka bagi Tuhan sebagai bejana yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom.
Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa di dalam kasih-Nya Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan hari ini dengan tema hidup saleh. 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima di dalam Alkitab kita dengan tema Yesus Kristus batu penjuru. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang hidup saleh. Hidup saleh. Sebagai manusia berdosa, seharusnya kita semuanya, saudara, harusnya binasa. Ya, jadi kalau firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa adalah maut, ya. Jadi kita semuanya manusia berdosa, harusnya saudara dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu terpisah dari Allah, ya. Jadi maut itu terpisah dari Allah. Jadi karena dosa kita terpisah dari Allah. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Dan kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita terima keselamatan dengan cuma-cuma. Bahkan kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba Allah harus belajar hidup saleh. Saudara dan saya, kita dipanggil Tuhan, kita sudah dibebaskan dari kehidupan dosa kita. Saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Allah. Dan hamba-hamba Allah, mari kita belajar untuk kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Apa sih itu hidup saleh? Hidup saleh dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, yaitu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah yang suci dan beriman. Hidup saleh adalah hidup yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Kemudian dia belajar untuk hidup suci dan dia hidup di dalam iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar di sini bagaimana supaya kita sebagai manusia ini kita bisa hidup yang saleh. Mungkin ada orang yang bertanya, bisakah Bu dengan situasi yang sekarang kita bisa hidup saleh?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya dengan lingkungan, dengan situasi yang sedang ada di sekitar kita, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama, saudara, kita baca ayat yang pertama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang pertama, bagaimana supaya kita hidup saleh? Supaya kita hidup saleh, yang pertama adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Dengan kita menjaga kehidupan kita supaya kita tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi apapun kejahatan yang masih mengganggu hidup kita, saudara, mari kita buang. Kemudian segala tipu muslihat, kebohongan, ya, kemunafikan. Kemunafikan artinya bahwa kalau di belakang, di depan kelihatan baik, tapi di belakang ternyata tidak baik. Itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian buanglah segala kedengkian dan fitnah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, saudara, kita tidak boleh lagi memiliki kedengkian, kita tidak boleh lagi memiliki kebencian, kita tidak boleh lagi memiliki akar pahit, bahkan jangan sampai kita menfitnah orang. Dibuang semua dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan dengan menjaga kehidupan kita agar kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan? 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti orang-orang yang ada di sekitar kita dalam pergaulan saudara bisa membuat hidup kita semakin baik, bisa membuat rohani kita semakin naik, tapi juga bisa menghancurkan hidup kita, bahkan bisa mempengaruhi iman kita, bahkan bisa merontokkan iman kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita dalam pergaulan saudara dan saya bisa mempengaruhi kehidupan kita dan bisa sangat berpengaruh pertumbuhan iman kita. Bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan? Pasti dia harus menjaga pergaulan. Jagalah pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan firman ini saudara perhatikan, diawali dengan katakan janganlah kamu sesat. Berarti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara bergaul dengan sesuatu yang baik bisa menyesatkan kita. Pergaulan yang buruk bisa menyesatkan iman kita. Pergaulan yang buruk bisa membawa iman kita untuk kita lebih jauh dengan Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara ada beberapa hamba Tuhan yang sering mengatakan ini, kalau engkau mau menjadi orang yang pintar, bergaulah dengan orang yang pintar. Kalau engkau akan mau menjadi orang yang terus diurapi, dekatlah dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau engkau mau menjadi hidupmu adalah hidup yang senang dengan berdoa, dekatlah dengan orang-orang yang senang berdoa. Kalau engkau mau hidupmu semakin bertumbuh secara rohanimu, dekatlah dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Karena pergaulanmu akan menentukan kehidupanmu. Halo anak-anak muda, jagalah pergaulanmu. Jagalah pergaulanmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Engkau mungkin sudah pelayanan di gereja, engkau melakukan sesuatu yang baik di gereja, tapi kalau di luar pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaanmu yang baik.
harus dibuang, dijauhkan dari kehidupan kita. Mari jaga anak-anak saudara supaya mereka bergaul di pergaulan yang baik. Jangan mereka bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, karena itu akan mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan bisa menghancurkan masa depan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus terus membangkitkan rohani kita. Siapa yang bisa menolong saudara? Kita harus belajar untuk membangkitkan rohani kita. Saudara, bangkitkan imanmu setiap saat. Bangkitkan imanmu. Saudara tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya seperti ini karena dia yang berbuat seperti ini. Kenapa saudara mau? Kenapa saudara mau dipengaruhi? Kenapa saudara tidak menjaga hati? Kenapa saudara tidak menjaga pikiranmu? Sehingga pada saat engkau bergaul dengan dia, saudara begitu mudah dipengaruhi. Sehingga bisa mempengaruhi imanmu. Yang harusnya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harusnya iman kita meningkat. Karena pergaulan kita justru merontokkan kita. Membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Bahkan seringkali justru menghambat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjauhlah dari hal-hal yang jahat. Menjauh itu kita yang harus menjauh. Jangan kejahatan yang bilang, kejahatan kamu menjauh. Kalau kita sudah tahu di situ ada hal yang tidak baik, kita belajar untuk kita yang menjauh. Jangan saudara justru mendekatkan diri ke situ. Saya mau coba-coba kok. Iman saya akan. Seringkali kita berpikir bahwa dengan kita iman yang kuat kita di situ, saudara. Belum tentu. Kadang-kadang tujuan kita pengen menginjili, malah kita yang diinjili. Ya, jadi hati-hati. Kalau iman saudara belum kuat, hati-hati. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, terutama kerohanian kita. Belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Lakukan segala sesuatu dalam hidupmu hari-hari, dalam pelayanan, senangkan Tuhan. Hidupmu menyenangkan Tuhan, dalam keluargamu engkau menyenangkan Tuhan. Dalam hidupmu hari-hari engkau belajar untuk banyak menyiapkan waktu buat Tuhan. Saya percaya bahwa waktu kita semuanya sama. Gak ada yang bilang saya gak punya waktu, Bu. Kita semuanya sama 24 jam. Tapi bagaimana saudara bisa mengatur waktumu, memanage waktumu sedemikian rupa. Alkitab berkata, ajar kami untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa dengan bijaksana, supaya kita bisa mengatur waktu kita. Waktu kita harus berdoa, lakukan berdoa. Waktu kita harus baca firman, lakukan baca firman. Waktu kita harus bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh bekerja. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Pada saat kau harus pelayanan, lakukan pelayanan. Sehingga pada saat engkau bisa mengatur waktu dengan bijaksana, saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau engkau sudah melakukan bagianmu dengan setia, dengan taat, dengan takut akan Tuhan, saya percaya bahwa berkat-berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan kita Allah yang hidup. Dia bukan Tuhan yang suka berdusta. Dia bukan manusia. Dia berjanji, pasti dia akan menggenapi janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas 1 ayat yang ke-38, Maria pada saat itu dia didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana mungkin? Saya belum disentuh oleh satu laki-laki. Tapi malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Maria? Lalu kata Maria, mari baca bersama-sama 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Maria sadar bahwa dia adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau sekalipun bukan sesuatu yang mudah bagi Maria.
Dia diberitahu, dia seorang perawan, dia harus mengandung. Kalau zaman sekarang mungkin itu akan menjadi aib. Zaman dulu pun akan seperti itu, saudara. Tapi karena Maria tahu bahwa apa yang disampaikan adalah pesan Tuhan, dia tidak melawan, dia tidak memberontak. Dan dia berkata kepada utusan Tuhan, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, miliki hati yang sama seperti Maria yang dianya berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku apa yang kau mau Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu? Atau kita berkata, enggak Tuhan, ini yang saya mau. Seringkali kita memaksakan kehendak kita, seringkali kita memaksakan keinginan kita. Kita tidak berkata, ini aku hambamu Tuhan, jadilah padaku seturut yang engkau mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria memiliki hati seorang hamba. Kalau engkau memiliki hati seorang hamba, engkau taat. Ya, Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Teladan kita bukan orang lain, tapi teladan kita adalah Yesus. Taatlah kepada Tuhan. Situasi seperti apapun, kalaupun engkau merasakan tapi ini sulit Tuhan, ini rasanya persoalan saya terlalu berat, tapi kalau itu yang Tuhan mau, katakan jadilah padaku seturut yang engkau mau Tuhan. Saudara, saya percaya kalau engkau bisa berkata begitu buat Tuhan, aduh, Tuhan pun rasanya mungkin dia akan sangat senang dengan menerima saudara dan saya, dengan orang-orang yang punya hati seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Kejahatan seperti apa? Bapak Ibu, seringkali kita berbicara kejahatan harus selalu berbicara bahwa kejahatan itu mesti mencuri, kejahatan itu mesti membunuh, kejahatan itu mesti begal dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat hal-hal yang kecil yang seringkali ini pun sudah menjadi kejahatan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Amsal 21 ayat ke-23. Amsal 21 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Saudara, ada banyak orang hidupnya susah, hidupnya sulit karena perkataan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada banyak orang pada saat-saat ini sedang menuai apa yang mereka katakan. Hati-hati dengan perkataan ini sudah. Ya, hati-hati dengan berbicara, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lidah yang kelihatannya sangat kecil, organ tubuh yang sangat kecil, tapi dengan lidah kita bisa mendatangkan kejahatan di dalam kehidupan kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi saudara, kalau engkau mau hidup tenang, jaga perkataanmu. Jaga ini loh, lidah kita yang kecil ini loh. Jaga, ya. Pakai lidahmu, pakai bibirmu untuk memuliakan Tuhan. Pakai mulutmu, jangan dipakai untuk membicarakan orang lain, jangan dipakai untuk menyakiti orang lain, jangan dipakai untuk gosipin orang lain, yang justru saudara akan menuai apa yang kau katakan. Ini yang sangat bahaya dan gereja Tuhan harus tahu akan hal ini. Ada banyak orang sedang menuai apa yang sudah dia tabur. Mungkin yang dia tabur bukan kemarin, tapi mungkin beberapa waktu yang lalu. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang yang sedang menabur dengan apa yang ditabur lewat perkataannya. Cabut setiap perkataanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Cabut setiap perkataanmu tentang orang lain yang tidak benar. Karena perkataan itu justru akan mengikat saudara. Saudara akan menuai dengan apa yang kau tabur lewat perkataan. Kelihatannya ini hal yang sepele. Tapi gereja Tuhan mari sadari akan hal ini. Hati-hati dalam berkata-kata. Lidah
memang sangat kecil. Tapi kalau kita bisa memeliharanya, saya percaya kita bisa hidup tenang. Kita akan terhindar dari kesukaran. Banyak yang menghadapi persoalan demi persoalan karena memang perkataannya sendiri. Ya, ada banyak orang kalau ngadapin sesuatu latah, perkataannya bukan memuliakan Tuhan. Ya, saya nggak mau bicara, banyak orang yang berkata seringkali menghadapi persoalan apa begitu ya, latah yang ngomongkan sesuatu yang tidak baik. Saudara tahu bahwa perkataan itu mengikat, menekan, bahkan ada kuasanya. Kalau engkau berbicara yang baik, akan kuasa Tuhan akan turun atasnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau tunduk dan takluk akan Tuhan, setan-setan pun akan tunduk dengan perkataanmu. Tinggal kau berkata, setan pergi dalam nama Yesus. Setan akan tunduk, dia akan melakukannya. Tapi mari pakai perkataan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita menghadapi banyak persoalan karena ngomongan kita sendiri, karena perkataan kita sendiri. Berkatilah orang-orang yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka, musuh-musuh saja kita harus berkati mereka. Apalagi orang-orang di sekitar kita. Doakan mereka, berkati mereka. Tapi sebenarnya kasihan dengan orang-orang yang suka menabur perkataan yang tidak baik karena mereka akan menuai sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa yang harus berubah sih pembaharuan budi? Cara berpikir kita. Ya, mari berubah cara berpikirmu, selaraskan dengan Tuhan. Kalau dulu kita kalau melihat sesuatu, lihat seseorang langsung kita berpikir yang jahat tentang dia, kita berpikir bahwa dia tidak baik, kita berpikir bahwa dia seperti ini, 1, 2, dan 3. Mari berubah dengan cara berpikirmu. Berubahlah oleh pembaharuan budi, selaraskan dengan firman Tuhan. Saudara, kita dalam Tuhan ini kita semua diproses dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Saudara, proses saudara dengan proses saya berbeda. Ya, jadi prosesnya saudara dan prosesnya kita berbeda. Tuhan mengizinkan proses itu sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, saya percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan satu proses yang kita tidak mampu menghadapinya. Cobaan-cobaan yang kamu alami adalah cobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau engkau dicobai, engkau sudah tidak mampu, Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi saudara nggak usah takut. Tuhan nggak pernah mengizinkan satu cobaan melampaui kekuatanmu. Saat engkau sudah tidak mau, engkau bisa berkata sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan buat aku, sampai aku bisa menang menghadapi tantangan yang ada di depanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Ayub 3 ayat yang ke-25, saudara di sini Ayub berkata gini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, seringkali kita suka takut dengan sesuatu. Tapi Alkitab berkata khawatir saja, kita harus serahkan ke Tuhan. Jadi saudara jangan takut menghadapi hidup ini, kita harus tahu kita bersama dengan Tuhan. Kalau engkau ketakutan menghadapi sesuatu seringkali gitu, nanti gimana ya, ini nanti gimana ya, ini nanti gimana. Saking saudara ketakutan, justru apa yang saudara takutkan itu yang bisa terjadi dalam hidup. Ini yang harus kita hati-hati. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, kata Ayub. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub akhirnya dia menyadari banyak hal. Dan dia apa kata-kata yang sudah diucapkan buat teman-temannya semuanya dicabut. Yang sudah tidak, dia sadar bahwa apa yang dikatakan sudah salah, dia cabut. Karena dia tahu bahwa di dalam kata-katanya itu ada kuasa. Dia tahu apa yang ditakutkan justru menimpa. Ini yang perlu kita hati-hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan.
dimanapun engkau berada. Tidak harus kalau engkau dilihat orang tuamu baru engkau kelihatan baik. Tidak harus kalau engkau dilihat pemimpinmu baru engkau kelihatan baik. Tidak harus kalau engkau dilihat sama bosmu di kantor baru engkau kelihatan baik. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau tahu bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang-orang yang sungguh hati kepada Tuhan. Jadi kalau hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak perlu dilihat oleh orang lain, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan tahu apa yang harus dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang harus diberikan dalam hidup saudara, apa yang harus dilakukan dalam hidup saudara, Tuhan lebih tahu dibanding daripada pemimpin saudara, dibanding daripada orang tuamu. Tuhan yang paling tahu. Asal engkau memiliki hati yang takut akan Tuhan, miliki hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dimanapun kau berada, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Engkau akan hidup damai, engkau akan hidup tenang, gak gelisah. Tenang. Kenapa? Karena engkau hidup takut akan Tuhan. Dimanapun kau berada, engkau tenang. Ketemu dengan siapapun engkau tenang. Tidak perlu takut. Karena engkau punya Tuhan. Dan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita bicara bagaimana bisa hidup saleh. Hidup saleh adalah engkau hidup takut akan Tuhan. Jaga hidupmu, jauhi kejahatan. Sudah tahu ini gak baik, cepat-cepat tinggalkan. Jangan justru engkau bilang, ya saya mana tahu saya kuat di situ. Rasul Paulus berkata, roh penurut tapi daging ini lemah. Jangan coba kalau engkau tidak mampu. Engkau akan mendatangkan masalah sendiri dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua, bagaimana supaya kita hidup saleh? Supaya kita hidup saleh, kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua di dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bagian yang kedua supaya kita hidup saleh adalah hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Jadi hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sampai ayat ini memberikan satu ilustrasi, orang yang hidup bergantung sama Tuhan adalah seperti bayi yang baru lahir. Saudara, ibu-ibu tak tahu bayi yang baru lahir, ya dia nggak bisa lama-lama, dia harus cepat diberi ASI, dia harus cepat diberi susu. Dikatakan jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin, perhatikan, selalu ingin akan air susu. Ya, saudara harus tahu, saya percaya orang tua tahu akan hal ini, bahwa kalau bayi itu dia menginginkan susu, susu yang sehat adalah ASI, ya. Artinya air susu ibu itu buat sehat. Sehingga dia tidak bisa jauh dengan ibunya. Karena dia membutuhkan ASI tadi. Dikatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni. Air susu yang murni adalah ASI. Air susu ibu itu murni. Ya, udah murni, steril lagi saudara. Ya, dia steril, dia tidak tercemar oleh apapun. Dan dikatakan dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup semuanya bergantung sama Tuhan. Seperti apa sih hidup bergantung ke Tuhan itu? Kita ini sebagai anak-anak, ya saudara dan saya, kita anak-anak, kita masih bergantung sama orang tua. Makanya anak-anak, engkau gak boleh kurang ajar orang tua. Engkau masih bergantung sama orang tuamu. Apa yang kau butuhkan, engkau butuh dari orang tuamu. Engkau disusui dari orang tuamu. Orang tua tidak ada yang mengeluh untuk menyusui anaknya. Selama orang tuamu masih ada, perlakukan dia dengan baik. Dia telah mengorbankan banyak hal untuk kita. Kemudian firman Tuhan ini tadi berkata bahwa
bergantung sama Tuhan. Ya, sehingga pada saat engkau bergantung sama Tuhan, dikatakan secara rohani, ya, pada saat engkau dekat, engkau dapat air susu yang murni dari Tuhan, engkau dapat air susu dari mamamu, ya, ada sesuatu yang membuat engkau bertumbuh. Dan di dalam Tuhan pun saat engkau bergantung sepenuhnya sama Tuhan, engkau mengharapkan sesuatu yang baik terus dari Tuhan turun dalam hidupmu, apa yang akan terjadi? Dikatakan engkau akan bertumbuh dengan normal. Engkau akan bertumbuh dengan sehat. Engkau akan bertumbuh dengan baik. Jadi orang-orang yang bergantung penuh hidupnya ke Tuhan, saya percaya bahwa rohaninya pasti akan bertumbuh. Anak-anak yang minum ASI, air susu dari ibunya, dia akan sehat. Dia akan tidak mudah terkena sakit penyakit. Jadi saudara, secara rohani kita punya Tuhan adalah Bapa kita. Saudara bergantung sama Dia. Apa yang kau butuhkan, minta sama Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu, terus serahkan ke Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Mau persoalan apapun, mari bawa ke Tuhan. Engkau berkata bahwa Tuhan, Engkaulah pengharapanku satu-satunya. Engkau penolongku satu-satunya. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh bergantung sama manusia. Siapapun. Karena kalau engkau bergantung kepada manusia, engkau pasti akan kecewa. Tapi bergantunglah kepada Tuhan sepenuhnya. Kita butuh pertolongan setiap saat dari Tuhan. Kita butuh pertolongan setiap saat dari Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Yohanes 7 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau engkau haus, datang sama Tuhan. Ya, di bagian-bagian B. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Seperti anak tadi, dia kalau haus, dia tidak bisa jauh dengan mamanya. Demikian saudara dan saya, kalau engkau haus, jangan jauh dengan Tuhan. Lebih mendekatkan diri ke Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan hidupmu. Amin. Tuhan akan memuaskanmu karena engkau terus dekat sama Dia, dekat sama Tuhan. Dikatakan gini, barang siapa haus. Saudara, adakah haus itu sehari cuman sekali? Angkat tangan di sini. Siapa? Bu, saya kalau haus cuman sehari sekali. Jadi saya cukup sehari sekali minum, Bu, karena saya hausnya cuman sehari sekali. Ada yang begitu? Saudara, bayi itu mau kapan saja, mamanya sudah tahu. Kalau dia, mamanya udah tahu, haus dia. Ya. Sehingga Tuhan pun saya percaya tahu. Pada saat saudara, Tuhan, dia haus, dia sedang membutuhkan aku. Dan saya percaya saat saudara engkau membutuhkan Tuhan, Tuhan akan hadir untuk bisa menolong dan memuaskan rohani saudara. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang ajaib. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang kau perlukan. Asal engkau tetap dekat dengan Dia. Asal engkau tetap terus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang haus setiap saat. Orang yang haus dia tidak akan pernah mau jauh dengan Tuhan. Seperti anak kecil tadi, dia bayi, dia nggak mau jauh dong dengan mamanya. Mamanya pun tidak mau jauh dengan anaknya. Karena dia tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh anaknya. Saya percaya saat kita mau terus mendekatkan diri ke Tuhan, Tuhan pun tidak mau jauh-jauh dengan kita. Amin. Tuhan gak mau jauh-jauh dengan kita, karena Dia tahu ini anakku sedang butuh ini, dia sedang butuh ini. Aku harus selalu ada bersama dengan dia, sehingga apa yang diperlukan Tuhan bisa mencukupkan kita. Amin. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Saudara, ini berbicara tentang pokok anggur. Kita tahu bahwa kita tidak akan bisa bertumbuh secara rohani kalau kita tidak melekat sama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama, 2, 3.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau engkau mau bertumbuh, engkau mau berbuah-buah, jangan jauh dengan Tuhan. Bergantung terus sama Tuhan. Keadaanmu seperti apapun, mendekatkan diri terus ke Tuhan. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Saudara, kalau engkau mau jadi murid-murid Kristus, engkau harus berbuah. Engkau harus berbuah. Berbuah apa? Yang pertama, engkau harus berbuah pertobatan. Ya, engkau harus berbuah pertobatan. Artinya ada perubahan dalam hidupmu. Jangan dari tahun ke tahun gak berubah-berubah. Berubah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh buah pertobatan. Ya, jadi berubah terus dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita harus berubah. Ya, harus berubah. Kemudian berbuah apa lagi? Berbuah pertobatan, berbuah jiwa-jiwa. Buah-buah roh. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah-buah roh, kemudian buah-buah jiwa-jiwa. Sudah berapa tahun saudara mengikut Tuhan? Pernahkah engkau bersaksi buat orang lain? Pernahkah engkau membawa jiwa kepada Tuhan? Karena itu adalah buah-buah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen dari lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Tuhan tanya, mana buah yang kau bawa? Mana jiwa yang kau bawa? Ternyata tidak ada. Renungkan, sudah berapa tahun kau mengenal Tuhan? Buah apa yang sudah saudara bawa buat Tuhan? Adakah jiwa yang sudah saudara bawa buat Tuhan? Renungkan akan hal ini. Baru engkau akan disebut murid-murid Kristus. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Mau menjadi murid Kristus? Berbuah dengan banyak. Harus berbuah. Hidup yang bergantung kepada Tuhan akan memberi pertumbuhan secara rohani yang sehat. Jadi orang yang terus bergantung sama Tuhan, dia akan bertumbuh secara rohaninya. Tapi di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan engkau tinggal di dalam Tuhan dan firmanku, firman Tuhan harus tinggal di dalam hatimu. Saya percaya kalau firman ada di dalam hatimu saudara, kita menghadapi segala sesuatu kita akan ingat firman. Ya, kita akan mendapatkan sesuatu, kita akan ketemu dengan sesuatu, kita langsung ingat firman. Firmannya iya dan amin. Amin. Firmannya pasti digenapi. Amin. Dari perjanjian lama sampai wahyu, dari kejadian sampai wahyu, semua firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti digenapi. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Dia Allah yang bukan pilih kasih. Dia apa yang difirmankan, semua firman akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup saleh. Tadi yang pertama hidup takut akan Tuhan, yang kedua hidup bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ayat yang ketiga, kita kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ketiga firman Tuhan berkata begini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Bagian ayat-ayat ini kita lihat. Dan ayat yang keempat, saya bacakan ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah.
Nah, kita tahu Yesus di mana-mana dia ditolak. Ya, bahkan sampai saat ini orang banyak dengar nama Yesus, tapi tidak semua orang mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Nabi Isa Nabi, oke. Tapi kalau Yesus Tuhan, ada banyak yang tidak mau menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang selanjutnya adalah bagaimana kita sudah tahu yang namanya kebaikan Tuhan. Kita sudah tahu, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tadi di ayat yang ketiga tadi dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara semua di sini sudah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Ada yang belum? Semua merasakan kebaikan Tuhan? Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, apa yang harus kita berikan buat Tuhan? Bagian yang ketiga adalah mari belajar hidup taat dengan Tuhan. Engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan. Setiap hari kita ada karena Tuhan. Saudara masih bernapas sampai saat ini semuanya karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Kita dihebohkan karena virus corona, karena COVID-19. Dan saudara masih hidup sampai saat ini percaya ini karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saudara dipelihara oleh Tuhan. Semua sedang berdoa, Tuhan, singkirkan virus corona dari bangsa kami. Oh Tuhan, kiranya virus corona ini cepat berlalu. Tapi pada saat sudah datang vaksin, semua bingung, apakah ini bukan antikris? Kita berdoa supaya virus corona cepat selesai. Dan dengan segala daya upaya pemerintah melakukan supaya ada vaksin sehingga itu bisa menyetop atau menghentikan penularan. Tapi ada begitu orang yang lagi heboh, apakah ini bukan antikris? Apakah ini begini dan begini? Ini yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Kita yang minta supaya virus corona cepat selesai. Dengan hikmat yang dari Tuhan, pemerintah melakukan sedemikian rupa supaya ada vaksin. Apakah ini bukan jawaban Tuhan? Tapi mari renungkan. Ada begitu banyak orang yang masih meragukan akan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Lakukan yang engkau tahu harus lakukan. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Gratis. Saudara nggak harus bayar, lakukan ini dan itu untuk kita diselamatkan. Buka Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 8. Mari kita baca 2-3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Terus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya, dengan kuat, ia mau supaya, sekali lagi, ia mau, Tuhan mau supaya saya, saudara, kita semua hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena kita bayar harga, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Sehingga gak ada orang yang bisa bertepuk dada. Tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Semua kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara dipercaya banyak, dipercaya sedikit, dipercayakan 1, 2, dan 3. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Yang dipercayakan banyak, engkau harus tahu tanggung jawabmu banyak. Yang dipercayakan sedikit, engkau harus tahu, engkau pun harus bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Apa yang ada pada kita semuanya titipan Tuhan, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-10 tadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan dikatakan kita ini semua buatan Allah. Kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Apa yang Tuhan mau? Melakukan pekerjaan baik. Amin. Lakukan pekerjaan baik. Selama engkau masih bisa lakukan, mari lakukan kebaikan dalam hidupmu. Dikatakan perbuatan baik itu Tuhan sudah persiapkan dari sebelum saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah naruh dalam hidup saudara. Aku ciptakan manusia, ku taruh dalam hatimu, ku taruh dalam hidupmu bahwa engkau harus melakukan kebaikan. Ada banyak orang yang akhirnya nggak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hidupnya sudah mulai dirongrong dengan kuasa kegelapan. Iblis yang mengacaukan kehidupan orang-orang yang akhirnya melakukan banyak kejahatan. Tapi pada dasarnya Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Kita ini buatan Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Hari-hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita dipelihara Tuhan, kita masih sehat, anak-anak saudara sehat, suami sehat, istri sehat, pekerjaan ada, masih bernapas lagi. Terus kurang apa kebaikan Tuhan? Apa yang bisa saudara balas dengan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Adakah engkau akan terus menyakiti hati Tuhan? Adakah engkau akan terus membuat hati Tuhan kecewa? Adakah engkau akan terus membuat engkau hidupmu sendiri gelisah? Mari hiduplah, terus cari dan cari Tuhan. Kejar Tuhan, dekatkan dirimu ke Tuhan. Kalau kita masih bisa taat, lakukan ketaatan itu. Kenali pribadi Tuhan. Kenali pribadi Tuhan yang begitu luar biasa. Kasihnya begitu luar biasa. Gak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Kasih Tuhan itu. Bagaimana supaya kita hidup saleh? 3 hal tadi. Hidup takut akan Tuhan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidup taat kepada Tuhan. Apa yang harus kita taati? Yang kita harus taati adalah firman Tuhan. Yang harus kita taati adalah kita terus bergaul. Saat engkau bergaul sama Tuhan, engkau akan tahu apa yang Tuhan mau. Saat engkau dekat sama Tuhan, engkau akan tahu seperti apa sih hidup menyenangkan Tuhan. Jadi bukan hanya pujian, menyenangkanmu, senangkan. Tapi lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, lewat cara berpikir kita, lewat langkah kita. Mari belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saat ada niat baik saja di hidup saudara, Tuhan tahu akan hal itu, amin. Niat saja Tuhan sudah tahu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Allah bisa kerjakan dalam hidup kita, amin. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Belajarlah hidup saleh supaya hidupmu lebih lagi menyenangkan Tuhan dan berkenan di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat akan mengikuti setiap langkah kita. Katakan dengan iman. Mari syukuri firman Tuhan hari ini. Mungkin akhir-akhir ini engkau menghadapi kegagalan demi kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada. Bahkan nanti ada yang menyaksikan lewat YouTube. Saya firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Mari angkat hatimu buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Mungkin firman-Mu mengingatkan kami untuk kami kembali hidup benar di hadapan Tuhan.
untuk kami memiliki hidup yang saleh. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk hidup kami terus takut akan Tuhan. Hidup kami semakin bergantung kepada Tuhan. Hidup kami semakin taat dengan Engkau. Glory. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari katakan dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Hidupmu dan hidupku adalah menggenapi setiap janji Tuhan. Entah firman Tuhan yang mana yang sedang digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tapi percayakah engkau bahwa firman itu sedang digenapi dalam hidup? Kalau engkau melakukan yang baik, firman itu pun akan digenapi. Tapi kalau engkau melakukan yang tidak baik, firman itu pun juga bisa digenapi. Mari renungkan firman Tuhan. Jangan sampai engkau sedang mengalami sesuatu karena kesalahan masa lalu yang terjadi dalam hidup. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kau ucapkan sehingga kau sedang memetik buah yang kau ucapkan itu. Bahkan apa yang diperbuat oleh orang tua kita, anak-anak bisa menerimanya. Tapi mari engkau kembali ke Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan pasti digenapi. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan asal engkau kembali dalam firman Tuhan. Kalau engkau ditegur oleh firman Tuhan, bertobat saat ini. Jangan tunggu besok. Belum tentu ada waktu bagimu untuk besok. Firman itu iya dan amin. Firman sudah mengingatkan kita supaya kita kembali rencana Tuhan. Mari semua masing-masing kau berdoa. Apapun masalahmu hanya Tuhan dan Engkau yang tahu. Tapi mari engkau belajar untuk menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Mari angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Engkau yang mau bertobat, yang mau berubah, yang merindukan pertolongan Tuhan, yang mau lebih bergantung kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Tuhan melihat engkau dan tanda mujizat haleluya Yesus. Kau bersama. Yes, amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan. Hidupku Lihatlah kami Tuhan. Lihatlah umatmu Tuhan.
dibebaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tercurah bagi umat-Mu. Kuasa-Mu tercurah bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dimanapun umat Tuhan berada, lawat Tuhan, lawat Tuhan, pulihkan. Saat mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, akan terjadi satu pemulihan yang dahsyat terjadi. Akan ada satu pemulihan seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Materaikan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya, haleluya. Allah dahsyat, Yesus dahsyat. Segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan, sanjungan hanya bagi-Mu, Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan telah sertai, Tuhan pimpin dan memberkati kami. Kami percaya semua kami yang hadir, kami sudah diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan mendahului kami dalam segala hal. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar yang terjadi rencana Allah, yaitu rencana damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu buat Tuhan. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Biar tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat itu diarahkan kepada kita, dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan engkau. Engkau akan diperluas kapasitasmu. Keluargamu diberkati Tuhan. Buah kandunganmu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. Gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah di Tuhan dengan iman sama-sama katakan.